Bolehkah sedekah subuh dibuat kue liwet? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, gimana rasanya cara menghilangkan takut mati? Takut aja, takut mati itu malah bagus. Yang repot itu panjang angan tak takut mati ya. Jadi ada khauf, ada roja ya. Khauf itu adalah takut, roja itu adalah harap. Kita takut mati, tapi punya harapan untuk mati dalam keadaan baik. Kita takut sakit, tapi kita berusaha untuk kita itu bisa sehat. Nah, kita takut miskin, tapi usaha cari rezeki supaya kita bisa mapan. Nah, seperti itu. Jadi ada khauf, ada roja. Ya, Ustazah, nggak apa-apa Mbak Erlina. Ustazah, bolehkah sedekah subuh sebelum sholat subuh? Sebenarnya boleh, tapi supaya teratur setelah azan subuh sebelum sholat subuh aja ya. Oke, kalau sholat lupa iqomat nggak apa-apa, iqomat itu nggak wajib, iqomat itu sunnah aja ya. Ustazah, apakah boleh panggil suami papa dan sebaliknya panggil istri mama? Tidak ada dalil yang benar-benar mengharamkan itu ya. Yang tidak boleh dinisbatkan aja kepada suaminya, dinisbatkan yang nggak boleh, misalnya secara khusus dia dipanggil misalnya nih fulan istrinya, fulan suaminya, kemudian istrinya fulanah kayak gitu. Hei fulanah fulan, nah itu. Jadi tidak boleh dinisbatkan. Tapi kalau sekadar mereka panggil nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah amal pakai uang nafkah karena sudah tidak lagi bekerja? Boleh, nggak masalah. Ustazah, sebacaan tayat awal sampai mana? Sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Oke, jadi ketika kita sholat itu wajah kita ke arah tempat sujud. Mukanya juga, dan berubah mata itu ke tempat sujud, berubah mata ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kembalikan lagi matanya ke tempat sujud. Oke, Ustazah, doa untuk anak soleh. Wow, doanya adalah Robbi habli minas solihin ya. Ya, Robbi habli minas solihin ya. Ustazah, sholat duha lebih dari jam 10 masih boleh kok, sampai 1 jam menjelang azan zuhur lah ya. Ini doa anak soleh ya teman-teman. Oke, Ustazah, puasa Daud kalau masih punya utang puasa Ramadan gimana niatnya? Daud aja. Tapi kalau masih ada kodo, fokus kodo dulu. Karena Daud itu sepanjang masa. Silahkan kodo, lalu teman-teman puasa Daud ya. Oke, hari Jumat pot apa Mbak? Oke, hari Jumat pot kuku. Apa? Oh, lagi haid tidak ada larangan secara tegas untuk memotong kuku. Potonglah ya. Ustazah, gimana kalau uang sedekah subuh tiba-tiba kita ambil untuk keperluan kita? Jadi begini, misalnya aku sedekah subuh nih, 2.000 kayak gitu. Lalu kemudian aku butuh uang itu, na'udzubillah. Ya, aku butuh duit itu, lalu atau misalnya kita lagi beli cendol deh, pengen beli cendol. Kita pakai aja lah uang itu gitu, nggak ada lagi uang lain ya. Nah, semoga enggak ya, nggak ada lagi uang lain. Kita pakai aja lah uang ini gitu ya. Maka kita tetap dapat pahala satu kebaikan. Karena kita pernah berniat bersedekah tapi nggak jadi. Jadi intinya nggak apa-apa ya, sedekah subuh udah terkumpul, terpakai untuk kebutuhan karena nggak ada lagi uang lain, nggak apa-apa. Mbak tetap dapat satu kebaikan. Besok kan tinggal nabung lagi ya. Ustazah, oke, nggak apa-apa ya Mbak. Semoga Allah lapangkan rezekinya. Kalau mau bayar utang orangnya udah meninggal. Pertama, cari ahli warisnya. Ya, untuk membayar hutangnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, coba ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh dilakukan pas azan subuh, azan belum selesai? Cos saya ngeburu-buru, jangan ya. Bahwa sangat dianjurkan azan itu dijawab. Lalu kemudian setelah itu kita qobliyah. Kalau mau buru-buru, boleh tidak baca iftitah dan ayat pendek. Al-Fatihahnya doang yang dibaca. Nggak apa-apa, daripada skip azan, lebih bagus skip iftitah dan ayat pendek.
Kalau orang tua yang meninggal, apa kewajiban ahli waris anak untuk membantunya? 1. Bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat orang tua yang meninggal. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, yang pertama baca Quran. Yang kedua solawat. Yang ketiga solawat, yang ketiga adalah Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian Yasin, atau bisa bersedekah untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, itu bisa ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah sebelum dan setelah sholat zuhur bisa. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sedekah subuh boleh nggak digunakan untuk Jumat berkah? Boleh ya. Ustazah, sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut nggak masalah ya. Oke. Boleh nggak setelah sholat duha kita lanjut sholat hajat? Nggak masalah ya. Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Ustazah, sholat sunat qobliyah zuhur berapa rakaat? Oke. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku mau jelasin pelan-pelan tentang sholat sunat rawatib. Agak sulit, yang punya catatan boleh catat ya. Jadi begini Mbak, yang namanya sholat itu ada ranknya. Yang pertama rank fardu ain, yaitu sholat wajib. Yang kedua rank yang sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Di antaranya sholat rawatib. Rawatib itu terdiri dari 2 sholat, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Yang namanya qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Yang namanya ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Aku coba jelaskan. Nah, di antara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat setelah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang hukumnya sunnah muakkad ya. Status hukumnya sampai sunnah muakkad. Oke, Ustazah, potong kuku ada ketentuannya enggak? Ya, Zah, puasa Yaumul Bid besok ya? Enggak, puasa Yaumul Bid kemarin, hari ini dan besok ya. Sebentar, satu-satu dulu ya. Oke, sebentar ya, satu-satu ya. Potong kuku dulu baru ke Yaumul Bid ya. Potong kuku itu banyak perbedaannya. Nah, tapi yang kalau teman-teman mau masyhur itu boleh dengan cara telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kanan. Ya, kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri. Tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Oke, gitu ya. Ustazah, tadi ada yang nanya apa? Aku lupa. Puasa Yaumul Bid nggak besok. Puasa Yaumul Bid kemarin, hari ini, dan besok ya. Ustazah, niatnya bagaimana sholat muakkad? Jadi kayak gini kan. 2 rakaat sebelum subuh kan tadi. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Cukup. Itu yang paling gampang. Karena Allah. Tadi kan 4 rakaat sebelum zuhur. Sengaja aku sholat sunat sebelum zuhur atau qobliyah zuhur. Nah, bisa. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur, sunnah atasku karena Allah. Akhir sholat duha sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya.
Oke, Ustazah kalau sholat sunat bisa nggak kalau nggak baca iftitah? Sholat wajib pun nggak baca iftitah nggak apa-apa. Iftitah itu sunnah, dia nggak sampai ke status hukum wajib. Cuman sayang kalau kita nggak iftitah ya. Ustazah, oke, sholat sunnah sebelum subuh untuk sholat fajar selesai azan atau subuh tidak boleh lagi. Fajar itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah subuh itu adalah fajar. Ya, dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat duha, witir, dan kemudian puasa yaumul bid. Nah, dalam hadis lain yang paling kuat juga tentang sholat qobliyah subuh, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi fajar itu qobliyah subuh dari azan, setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman. Lupa sujud sawi tinggal ulang. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 2 kali salam boleh ya, 2 kali salam aja lebih gampang. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, bolehkah baca Al-Quran gak berwudu ya Zah? Gak berwudu ya, soalnya sering batal wudunya. Nah ini ikhtilaful ulama. Imam Nawawi mengatakan tidak wajib wudu, tapi ada yang mengatakan wajib wudu. Kecuali kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia. Banyak ulama yang mengatakan boleh tidak wudu kalau Qurannya bercampur dengan bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke. Boleh nggak ziarah ke makam tabur bunga? Tidak diharamkan dan tidak diperintahkan. 0, mubah, boleh, tapi tidak ada fadilahnya. Jadi kalau ziarah itu tidak perlu tabur bunga. Cukup teman-teman ambil wudu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, baca Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Lalu kemudian ambil air putih. Air putih siram dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam jumlah yang ganjil, baca sholawat. Lalu kemudian doakan. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh. Yang penting jangan ngobrol dengan ahli kubur. Ma, hati-hati di sana ya ma, jangan. Ma, doakan aku ya ma, jangan. Ya, nah yang penting jangan ngobrol. Ustazah, oke. Ustazah, sholat awabin saking semangatnya lupa. Nggak apa-apa, lupa ayat pendek nggak masalah. Mbak sholat apapun lupa ayat pendek nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, udah ruku aja, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, doa supaya tanah cepat laku. Hiya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Hiya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Hiya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya kalau kita mandi pakai garam ruqyah? Aku nggak recommended ya teman-teman ya. Apalagi untuk buka aurah. Enggak ya, jangan. Ya teman-teman cukup ruqyah aja kalau terjadi apa-apa. Oke. Ustazah, oke. Kalau haid baca Qurannya dari handphone aja ya. Nah ini dia doa agar rumah atau tanah cepat laku ya. Ustazah, sebentar. Suami punya utang ke istri. Tapi suami setiap hari ngasih uang jajan. Apa boleh ditagih atau diikhlaskan? Ditagih boleh, diikhlaskan boleh. Terserah kepada mbak yang berpiutang saja. Terserah kepada mbak yang berpiutang. Jadi yang mana adalah sangat dianjurkan untuk dia membayar hutang. Hutang tetap akan akad hutang kecuali kalau mbak meridhokan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau habis haid mulai sholat tahajud dulu itu gimana? Nggak apa-apa. Haid jam 4 bersih, jam 4 subuh mandi tahajud, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Awalnya summa ila arwahi hususon. Lupa pakai bin. Bin nggak perlu
kok kalau berdoa. Rasulullah saja kalau mendoakan anaknya cukup mengucapkan kata-kata abna'i wa banati, mendoakan orang tuanya abi wa umi, mendoakan orang kaum muslimin muslimat ummahatina wa abaina, cukup kok. Ustazah, sedang haid boleh zikir nggak? Boleh. Sedang haid boleh zikir, boleh sholawat, ya, kemudian mengingat kekurangan diri, zikir pagi petang, sekedar mengulang hafalan, nggak masalah. Oke. Ustazah, oke. Sedekah subuh pakai uang koin, terus dikasih hadiah yang ada di rekening. Nggak apa-apa, kumpulkan di rumah, kumpul, tengok berapa ya? Oh, 20.000. Aku mau nih sedekah 20.000, transfer deh pakai uang yang ada di bank, nggak apa-apa. Yang berarti 20.000-nya buat kita kayak gitu kan. Ustazah, oke. Tips agar biar rutin tahajud. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Oke, tips gampang untuk konsisten tahajud. Nah, yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Jadi mulai 2 rakaat aja dulu. Jangan 8 rakaat, nanti pusing tumbang. Yang kedua adalah usahakan dekat-dekat dulu azan subuh. Jadi teman-teman puas dulu tidurnya. Nanti udah mau dekat azan subuh tahajud. Boleh kok, nggak masalah. Ya, karena kalau teman-teman di awal-awal bangun jam 2 malam gitu, lalu kemudian pusing kepalanya, tertidur, nanti subuhnya lewat. Karena tahajud ibadah fisik, bukan sekedar soal iman, ya. Nah, kemudian lakukan 2 rakaat terus sampai kita risau meninggalkan. Nah, kalau kita udah risau meninggalkan itu udah aman, ya. Nah, itu berarti tandanya udah aman, so udah siap Mbak Mia. So udah konsisten itu. Ya, jadi paksakan ya. Kalau mau konsisten harus dipaksakan. Semuanya harus dipaksa kalau konsisten. Tapi mulai dari yang kecil. Contoh yang paling terbukti ya. Macam aku buat video di TikTok. Video di TikTok ini hampir yang aku jelaskan ini semua ada di video, Mbak. Ya, udah 7.000 video aku yang menyebar di channel di TikToknya aku dan di YouTube-nya aku. Nah, dalam 2 tahun saja, hanya dalam 2 tahun hampir 7.000 video. Awalnya aku cuman buat 1 video, 1 terus. Dan itu bebannya juga ada gitu. Nah, setelah konsisten aku risau ninggalkan, aku naikkan jadi 3. Setelah itu bebannya sama dengan yang 1. Setelah itu aku naikkan jadi 6. Sampai sekarang ada lebih kurang 17 video setiap hari. 17 apa? Lebih kurang. 17 video. Dan sama aja rasanya dengan yang 1 video gitu. Karena dia udah konsisten gitu ya. Nah, jadi ini yang aku maksud dengan konsisten ya. Jadi pelan-pelan dulu, kalau udah mantep baru naikin ya. Olahraga juga gitu ya. Naik sepeda 15 menit dulu. Kalau seandainya udah bisa, nah udah konsisten naikkan 30 menit. Bebannya sama kok. Bebannya sama. Orang kerja banyak kena sedikit, beban pusingnya juga sama. Sama, coba aja. Ya, ibadah banyak, ibadah sedikit, bebannya sama. Cuman orang yang ibadah banyak karena dia udah konsisten, bebannya berkurang. Yang masih males, walaupun cuma 2 rakaat, bebannya tinggi karena dia belum konsisten, ya kan? Ustazah, ambil air wudhu di musola, buat minum dosa nggak? Soalnya airku bau kaporit. Ya, kalau seandainya memang mau, karena itu adalah masjid wakaf, ya tinggal disampaikan aja kepada pengurusnya. Kalau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau mau sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam, sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam, pokoknya semua jenis sholat sunnah kalau mau 4 rakaat 1 kali salam, oke, tidak pakai tahiyat awal ya. Misalnya sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi tidak ada tahiyat awal ya. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya.
Nah gitu, dia nggak sama dengan sholat zuhur. Ini untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib gitulah. Ya, tapi kalau rasa-rasanya sulit, takut-takutnya nanti kayak sholat zuhur, takut-takutnya ayat pendeknya nggak dibaca. Sengaja nggak dibaca, bagusnya dua-dua aja. Kalau dua-dua kan kayak sholat subuh ya. Kalau istri dinafkahi wajib zakat tidak zakat apa Mbak? Zakat penghasilan enggak wajib dong. Karena kan kita nggak bekerja. Tapi kalau zakat fitrah wajib ya. Ustazah, oke, aman ya? Iya, iya, iya. Oke, Ustazah kalau baca Yasin di kuburan nggak apa-apa tapi panas. Ngapain? Yasin kuburan juga bukan tempat afdol banget untuk baca Quran ya. Ngapain? Sebentar-bentar aja terus balik, bentar-bentar balik. Doanya dari rumah aja. Baca Yasin di kuburan dengan di rumah sama guys. Sama aja ya. Dengan di kuburan lebih mustajab. Nggak kayak gitu juga guys ya kan. Jadi boleh sih tapi tidak diharamkan ya. Yang nggak boleh ke kuburan itu meratap ngomong ya. Pak jangan tinggalkan aku Pak. Nah itu aja yang nggak boleh ya kan. Nah iya dong ya lebih baik sekali-sekali ke makamnya tapi nggak lama tapi benar caranya kayak gitu kan. Ustazah sholat sunat nggak pakai iftitah langsung al-fatihah boleh nggak? Semua jenis sholat itu kalau nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Hanya saja sayang ya kan. Nah sayanglah kalau seandainya teman-teman tidak pakai iftitah. Karena suatu ketika Rasulullah sholat, lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian tadi yang mengatakan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro? Saya ya Rasulullah. Rasulullah bilang futihat abwaabus samawat. Terbuka pintu langit saat kau baca iftitah. Masya Allah. Ya, Ustazah, beli mobil nggak wajib zakat, beli mobil yang nggak wajib zakat ya. Oke, kecuali mobilnya direntalkan, hasil rentalnya wajib zakat ya. Kalau ngobrol curhat sama orang tua di kuburan nggak boleh ngomong ngobrol. Jangankan orang tuanya sudah meninggal, orang tua di kuburan saat dia meninggal aja nggak boleh meratap ya. Nah, nggak boleh meratap ya. Nah, gitu ya. Nah, itulah antisipasi aku buat keluargaku juga yang sedang ziarah harus aku temanin 2, 3, 4 kali. Takutnya meratap itu nggak boleh ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ya Allah kadang aku gitu, jangan ya. Ustazah, oke, kalau ketemu uang di jalan sedekahkan ya. Ustazah, karena kangen Ustazah, teman-teman kalau kita kangen kita boleh sedih, tapi ganti kesedihan kita dengan doa. Lebih banyak kan baca Quran buat dia, lebih banyak kan Yasin buat dia, lebih banyak kan sholawat buat dia, lebih banyak kan sedekah atas nama dia, lebih banyak kan wakaf untuk nama dia, lebih banyak kan kurban untuk dia. Jadi kita ganti kesedihan kita itu dengan berbuat. Ketika kita berbuat kita semakin baik. Kirimkan doa buat dia. Karena kalau kita sekedar nangis, lama hilangnya. Manfaat nangis kita juga nggak ada buat dia. Kecuali nangis kita ini kepada orang tua yang telah meninggal, itu bermakna buat dia. Aku pun akan nangis terus. Tapi karena tidak juga ada makna buat dia, maka selalu kita switch kesedihan itu. Kita switch dengan doa, kita switch dengan sedekah, kita switch dengan wakaf Quran untuk dia. Kita switch dengan yang lainnya kayak gitu. Nah seandainya tangis kita itu, kangen kita ini bisa meringankan beban dia, aku akan mensyiarkan itu. Aku akan selalu menangis, aku akan juga selalu gitu ya. Karena bapakku juga, alhamdulillah bapakku udah meninggal juga kan. Sekitar 2 bulan yang lalu. Gitu loh maksudnya. Ya semoga kita bisa pelan-pelan ya teman-teman ya. Aku juga tidak sangat baik dan lebih baik. Tapi setidaknya ini yang aku sering lakukan dan aku sampaikan ya. Dan tentu berdasarkan sunnah ya. Ustazah saya dan suami tidak bekerja sehari-hari. Kami baru jual tanah. Oke sebentar ya. Apakah perlu zakat? Enggak wajib zakat. Hati-hati ya dengan uangnya. Uang jual tanah itu kalau mau dibikin usaha, bikin usaha yang aman, mateng. Jangan sampai uangnya habis ketika jual-jual habis aja jangan ya. So, usahakan untuk berkah, kurangi pengeluaran sampai nanti dapat kerja yang lebih bagus. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah hasil sawit 80 juta per tahun. Belum wajib zakat. Dia harus 160 juta baru wajib zakat. Ustazah, oke. Ustazah kalau lagi sholat subuh lupa kunut gak apa-apa.
Mbak biasa kunut nggak? Dengan gampangnya aku bilang nggak apa-apa guys. Sementara belum tahu nih orang mazhabnya apa, nih mbaknya. Jadi kalau teman-teman mazhabnya, kalau kunut itu menurut mazhab Syafi'i itu adalah menurut mazhab Syafi'i adalah kunut gitu ya. Sangat dianjurkan kunut gitu. Nah tapi kalau mazhab Hanafi tidak perlu kunut ya. Nah tergantung teman-teman. Mbak ini biasanya kunut nggak? Kalau Mbak kalau Mbak biasanya kunut kayak gitu. Kalau Mbak biasanya kunut, maka kalau Mbak biasanya kunut, kalau lupa kunut Mbak selalu sujud sahwi. Harus sujud sahwi Mbak, harus sujud sahwi. Kalau Mbak lupa kunut ya, kecuali Mbak bukan tim yang biasa kunut ya. Ustazah, oke, kok ujianku berat banget? Enggak ada ujian hidup yang berat. Berat karena kita fokus dengan ujiannya aja. Ya, kita nggak fokus dengan nikmat. Ya kan? Nah, ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, aku udah tahu kemarin, sekarang, dan besok. Tapi kemarin, sekarang puasa. Maksudnya gimana? Ustazah, aku tidak tahu kalau kemarin, sekarang, dan besok itu. Tapi kemarin, sekarang belum berpuasa. Oh iya, nggak apa-apa ya, bisa puasa besok, dan lusa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah kita harus tahu dengan mazhab kita? Enggak. Ya, kita nggak perlu hafal tentang ulama mazhab. Yang penting jangan lakukan sesuatu di luar pendapat ulama mazhab. Itu aja ya. Oke, Ustazah, kurban kalau belum akikah nggak jadi masalah ya. Ustazah, aman ya, sehat ya. Sholat hajat berulang kali boleh Mbak, nggak ada masalah. Sholat hajat bisa minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat lah. Ustazah, bagaimana zikir pelancar rezeki dan penghilang rasa sedih kecewa di hati? Kalau rezekinya mau lancar, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholawat, kemudian bekerja lebih rajin, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung ya. Nah kayak gitu. Nah kemudian kalau lagi sedih, kecewa, berat, Mbak, ya Allah, wasir etalase berapa Zah? Dikiranya langsung nanya wasir, kayak lucu kali ya. Oke, jadi kalau kita lagi sedih berat, kita ngomongnya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, ini dia ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Oke, Ustazah, bolehkah tayamum di pesawat? Boleh. Caranya begini, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding atau ke kaca pesawat ya, lalu kemudian basuh mukanya, usap aja. Ambil lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Nah yang dibasuh itu tangan kanan dulu oleh tangan kiri, dari belakang ya, ini punggung tangan. Terus sampai ke bawah, ke siku. Dari siku terus ke sini, ke jempol ya. Ujungnya jempol ya geng. Jangan gini, ini ada debu untuk di sini ya. Nah ya. Lalu kemudian terus putar ke bawah. Terus sampai ke sini. Cus kayak gitu. Nah ya. Nah jadi ujungnya adalah di jempol ya. Ustazah, oke, tolong yang punya nomornya Nela Luki. Apa? Ada-ada aja. Oke, Ustazah, bolehkah saya puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid dimulai hari ini. Kemarin kelupaan. Sebenarnya nggak ada problem sih. Cuma yang untuk hari Sabtu udah lewat wilayah afdol, itu aja ya. Ustazah, apakah sholat... Ustazah, apakah sholat sama juga dengan berdoa? Sholat itu isinya zikir dan doa. Sholat itu isinya zikir dan doa. kan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bi'a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu kan. Nah terus kita ruku nih. Itu kan zikir tuh. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Terus kita ruku, duduk. Rabbighfirli warhamni, Tuhanku ampuni aku, cintai aku, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sekolah. Aku dulu pesantren 6 tahun sekolah ya. Kemudian S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Setelah sholat gak zikir, gak apa-apa. Cuman kan kita mau berdoa.
kita mau berdoa, ya kan? Maka kita zikir dulu baru doa supaya doanya mustajab. Tapi kalau nggak mau zikir, nggak mau doa pun nggak apa-apa. Yang rugi aja sih, ya. Ustazah, oke, gitu ya. Apa hukumnya suami istri berjauhan lebih dari 3 bulan? Suami istri berjauhan selagi kedua-duanya ridho nggak masalah. Yang repot itu kalau salah satunya nggak ridho, ya. Ustazah, subuh berjamaah tidak qobliyah karena sudah iqomah atau di rumah aja bisa qobliyah. Yang paling afdol berjamaah sih, ya kejar takbiratul ihram pertama saat berjamaah. Jadi nggak qobliyah subuh nggak apa-apa. Yang penting dapat takbiratul ihramnya. Maka kata Imam Nawawi mengejar takbiratul ihram itu lebih utama. Misalnya teman-teman sholat qobliyah subuh di masjid. Baru 1 rakaat udah iqomah. Batalkan aja. Kejar takbiratul ihram bersama jamaah. Ya. Oke. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Kapanpun bisa. Siang dan malam bisa. Oke, Ustazah, saya sering tinggal sholat. Tapi saya kodo. Nah itu nggak boleh itu. Nggak boleh tinggal-tinggal sholat. Nanti aku cubit nanti. Oke, nggak boleh lagi. Kan nah, ini kodo-kodo ini. Jangan ya. Oke. Ustazah, kalau sudah sholat di kendaraan apa wajib sholat juga kalau udah di rumah? Tidak dong. Tidak dong Mbak. Tidak. Ya karena kalau sholat di kendaraan itu udah sah ya. Ustazah tayamum tangan aja. Tayamum yang tadi cuman muka dengan tangan aja. Kayak aku jelaskan tadi. Cara tayamum. Ini aku ulang. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tempelkan ke dinding. Kemana? Tempelkan aja. Dah. Basuh mukanya. Ya dibukalah kacamatanya kan basuh. Ambil lagi. Nah ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dulu yang dibasuh oleh si tangan kiri. Nah dari punggung. Terus sampai ke siku. Terus ujungnya ke jempol. Tangan kiri lagi terus. Nah tuh. Gitu aja udah. Nggak ada lagi yang lain ya. Oke gitu ya. Nah Ustazah gaji 13 juta wajib zakat 2,5%. Innalillahi aku nggak tahu orang tua Ustazah meninggal. Nggak apa-apa. Aku kemarin waktu orang tua meninggal kan yang lain udah tahu ya. Dan libur live cuma 3 hari aja. Setelah itu aku usahakan normal kembali. Karena tanggung jawab besar. Ini orang banyak soal. Ustazah, oke. Bila telat bangun subuh, apa masih bisa sholat sunnah qobliyah subuh? Bisa. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Ya. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Ya. Qobliyah subuh selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Sebenarnya puasa Yaumul Bid dimulai kapan? Kemarin. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya. Siap Mbak Wildan. Nggak apa-apa. Ustazah, gimana caranya menghilangkan pegangan ilmu? Pegangan ilmu apa Mbak? Pegangan ilmu orang tua yang udah pikun, maksudnya gimana? Ustazah, gimana kalau wudhu di tempat laki-laki? Jangan buka hijab, yang basuh aja muka yang tampak, ini dibasuh muka-muka yang tampak, lalu tangannya cuman dibasahkan sedikit, kerudungnya dibasahkan sedikit, kemudian kakinya diusap. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke ya. Waktu tahiyat awal lupa bacaannya sampai tahiyat akhir, nggak jadi masalah. Siap Mbak Tiara. Ustazah, cara tayamum cukup 1 kali apa 3 kali? 1 kali cukup tayamum. 3 kali berjerawat pula nanti guys, iya kan? Ustazah, oke. Nah aman ya teman-teman ya. Oke, ketika haid sebentar ya. Iya Mbak Leo, aman ya. Kalau sudah mepet qobliyah subuh, digabung dengan tahiyatul masjid boleh enggak? Enggak. Qobliyah subuh lebih utama sih daripada tahiyatul masjid. Jadi kalau nyampe masjid, azan dan iqomah nyampe, Mbak boleh melakukan sholat qobliyah aja dulu ya. Qobliyah. Tahiyatul masjid belakangan atau nggak usah nggak apa-apa. Bahkan sebagian ulama menyatakan qobliyah itu udah termasuk memuliakan masjid. Oke. Betul sekali Mbak Naina, nggak kena kulit. Kalau di tempat umum ya Mbak, tapi kalau di toilet perempuan buka Mbak. Ini saking nggak bolehnya buka aurat kayak gitu loh maksudnya ya Mbak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apa benar kalau sholat duduk? Enggak Mbak, boleh sholat duduk.
Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Kok sholat dalam keadaan duduk nggak jadi masalah ya. Iya Mbak Teh Susi, aman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Sholat fajar itu apa bisa sama dengan qobliyah subuh? Sama. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Oke. Ustazah, oke ya. Pagi ya, kalau sujud tidak nempel keningnya nggak boleh. Sujud harus nempel keningnya ke sejadah. Ya, sujud harus nempel keningnya ke sejadah ya. Jadi untuk laki-laki juga, oke, laki-laki juga itu tidak boleh tidak nempel ya, harus nempel. Tidak boleh kena benda yang bergerak ya. Ustazah, zakat itu banyak Mbak. Zakat apa nih? Zakat mal itu banyak. Zakat penghasilan 13 juta minimal penghasilan per bulan, keluarkan zakat 2,5%. Ada zakat emas 85 gram emas, keluarkan zakat 2,5%. Ya, nah Mbak ada baiknya kalau mau pengen tahu zakat, pergi ke channel YouTube aku. Di YouTube itu ada tulis aja zakat Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang zakat mal. Atau nanti kita ceramah-ceramah lagi tentang zakat. Yang penting teman-teman klik dulu foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita ceramah tiap hari kok. Nanti sekali-sekali aku bayar zakat. Bahas lagi tentang zakat. Kalau nanti di HCI nggak ada tentang, belum aku sampaikan, nanti aku bahas zakat di sana ya. Ustazah, sholat duduk, sujud sama, maksudnya gimana? Ustazah, oke. Aku sholat di kursi roda nggak masalah kok. Sallu qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, kolesterolku udah sembuh, madunya habis. Habis madu di waktu yang tepat. Hari ini 8.8. Teman-teman yang mau beli madu beli hari ini. Karena hari ini tanggal kembar dan besok akan normal seperti biasa harganya. Jadi kalau mau beli, belilah hari ini untuk madunya. Karena hari ini tanggal kembar. Aku kasih waktu nanti teman-teman yang keputihan. Tadi ada yang nanya keputihan ya, asam lambung ya. Kemudian hipertensi, kolesterol. Kemudian kayak tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Kayak GERD, myom. Kayak haid gak lancar, kayak vertigo, coba minum madu yang aku minum itu ya. Oke, diabetes, kemarin ada jemaahku dari 205 ke 85 minum 2 kilo madu akasia ya, dan dokter bilang minum terus madu itu. Nah, sholat tahajudnya jam 4:20 nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Najwa ya. Oke, Ustazah kalau tahajud 2 rakaat, witirnya 3 rakaat bisa ya. Oke, kemudian Ustazah gaji harus keluar zakat juga sementara kita masih ada hutang. Kalau hutang Mbak itu untuk kebutuhan pokok, maka itu orang miskin, gak wajib zakat. Tapi kalau hutang Mbak itu untuk kebutuhan tersier ya, untuk kebutuhan hutang mobil, rumah, maka Mbak wajib zakat ya. Oke. Ustazah, witir 1 rakaat boleh nggak? Witir 1 rakaat boleh ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nggak jadi masalah, 1 rakaat cukup ya. Oke, gaji 8 juta wajib zakat nggak? Belum. Wajib zakat seperti isi ceramah aku tadi adalah wajib zakat adalah sekitar 13 juta ya. Oke. 13 juta uang kita ya. Ustazah kalau zikir nggak pakai kerudung boleh nggak? Zikir nggak pakai kerudung nggak masalah sebenarnya ya. Cuma itu bagian dari adab aja ya. Oke. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah aman ya.
Hmm, mm, 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 mm. Saja puasa Daud diawali di hari Jumat nggak boleh Mbak. Jadi puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Oke, sehari puasa, sehari tidak ya. Nah, jadi tidak boleh dimulai dari hari Jumat karena kalau Jumat sendiri boleh, kemudian Jumat sendiri nggak boleh, Sabtu sendiri nggak boleh untuk dimulai. Tapi kalau seandainya dia dalam kondisi dimulai sebelumnya, lalu kemudian uh, Sabtu dan Minggu kena Daudnya nggak masalah ya. Ustazah, oke, aku puasa Senin dan Kamis boleh. Ustazah, kalau badal umroh orang tua gimana? Kalau badal umroh boleh dengan syarat orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan syarat orang tuanya sudah meninggal dunia ya. Badal umroh itu bisa untuk orang meninggal. Cara pertama adalah kita yang pergi umroh lalu kita besoknya umrohkan dia ulang atau pergi ke travelnya ya. Pergi ke travelnya lalu kemudian teman-teman boleh bilang, Pak saya mau badal umroh seperti itu ya. Oke. Ustazah, kalau tadarus di tengah surat taubat boleh nggak baca bismillah? Boleh, nggak masalah. Ustazah, ketika bersedekah lalu dibuat status riyakah? Tergantung. Jadi sedekah kita itu adalah bisa riya atau tidak itu tergantung kita kalau kita upload ya. Kalau kita upload ke sosial media. Yang pertama, kalau sedekah kita itu dalam kondisi kita ingin dianggap validasi, ingin dianggap dermawan, itu kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi kalau sedekah kita itu tujuannya adalah menyatakan bahwa menginspirasi orang lain itu kita dapat pahala besar ya. Oke, Ustazah, sementara gaji kita 5 juta, nggak wajib zakat. Gaji 5 juta tidak wajib zakat ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, dagang per hari penghasilan kotor 4 juta wajib zakat nggak? Dagang per hari nggak wajib zakat ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau kita habis sholat berjemaah, setelah salam kita pindah duduk, zikir dan doa nggak masalah. Ya, zikir dan doa pindah duduk nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ada orang sholat lalu kemudian dia pindah-pindah itu gimana? Oke. Jadi teman-teman pernah ya ngerasakan ada orang sholat yang dia qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini, gitu kan? Atau dia qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, pindah-pindah. Kenapa? Dia pengen sekali untuk menjadikan tempat sujudnya jauh lebih banyak. Jadi tempat sujud itu akan menjadi satu hal saksi nanti di yaumil akhir. Akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir untuk kemudian kita bisa untuk bisa lebih banyak. Sama dengan kalau kita sholat ya teman-teman ya. Kalau kita sholat dalam posisi ke masjid lewat sini, pulangnya lewat sini, itu bisa. Oke ya, itu bagus. Ustazah, orang yang sering bertanya kok pindah-pindah, ya itu menjadikan tempat sujudnya sebagai saksi ya. Oke, Ustazah, waktu yang tepat untuk sholat taubat jam berapa ya? Siang dan malam boleh, nggak masalah. Sholat taubat adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak bisa ya. Habis asar dan habis subuh nggak bisa ya. Oke, Ustazah, oke. Pernah ikut sholat subuh tapi 3 rakaat nggak pernah nggak bisa ya. Ustazah, sebentar ya. Zikir dan doa yang mustajab agar anak segera hamil. Teman-teman hafal doa ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah, itu doanya. Ada yang bisa hafal doanya? Oke. Ada yang bisa hafalnya? Oke. Coba ya dicatat ya. Oke, bentar ya. Oke ya.
Oke, sebentar ya. Ustazah, saya udah berdoa ketika di luar rumah bahkan berzikir sepanjang jalan. Tapi kenapa kecelakaan? Itu ujian. Ya, itu ujian. Ada orang gini, Ustazah saya udah sedekah, tapi kenapa motor saya juga hilang? Ustazah saya udah ibadah, tapi kenapa juga saya mobilnya hilang? Itu ujian. Ujian itu adalah kita udah maksimal dalam ibadah, tapi takdir tetap tidak berpihak pada kita. Itu ujian. Allah itu pengen lihat apakah dengan kita diuji kita lebih taat atau tidak, atau meninggalkan itu semuanya. Itu ujian. Lebih baik seperti itu Mbak, daripada Mbak tidak ibadah terus kena masalah. Itu namanya musibah ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah zuhur, qobliyah zuhur 2 rakaat bisa. Bisa 2, bisa 4 ya. Hafdolnya adalah 4 rakaat. Ustazah gimana caranya kirim Al-Fatihah anak tapi nasabnya ikut ibunya. Kirim Al-Fatihah nggak perlu pakai bin dan binti. Cukup anakku, ibuku, cukup ya. Ustazah kalau ngutang baju di aplikasi itu riba nggak? Kalau dia ada dendanya kayak pay letter itu riba. Jangan, COD atau transfer aja. Kalau seorang istri yang hatinya udah nggak ada rasa kasih sayang terhadap suami, dia yang rugi. Dia yang rugi, maka harus ditumbuhkan. Masa mau hidup dengan orang yang kita nggak sayang, ya kan? Ustazah kalau suami menasehati tapi dalam marah-marahan melotot, ya berarti anggap aja suaminya nggak mengerti. Oh dia belum mengerti itu cara marah yang benar. Oh dia belum mengerti itu cara mengungkapkan yang benar. Abaikan saja dulu, nanti selesaikan ketika sudah oke ya. Nah ini doa supaya dapat keturunan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau ketiduran sampai nggak sholat isya, apa bisa dikodo? Lalai nggak boleh. Lalai itu berdosa. Ya kalau mau dikodo boleh besoknya, tapi tetap berdosa ya. Oke, Ustazah mau umroh datang haid, tidak boleh tawaf. Tapi kalau sa'i, tahallul boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau nama kita, Ustazah, kalau kita punya tabungan 100 juta, nggak sampai setahun sudah kepakai, apakah masih wajib zakat? 100 juta belum wajib zakat Bunda Liza. Seperti ceramah aku tadi, wajib zakat lebih kurang 170 atau 160 juta ya. Ustazah, oke, sebentar. Oke, suami saya meninggal 17 Mei kemarin. Apakah kami akan bersatu di akhirat? Bisa kalau masuk surga. Ya masuk aja dulu ke surga. Kalau udah masuk surga bisa dengan siapapun ya. Ustazah, kalau di rumah uang sering hilang, padahal di rumah saya sendirian, pasti ada pelakunya. Coba baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kita terlindung dari para pencuri, ini doanya ya. Kita terlindung daripada pencuri, kita terlindung daripada orang yang jahat, daripada sihir, ilmu hitam, binatang buas, kemudian terlindung daripada setan ya, terlindung daripada godaan semua makhluk ya. A'udzu bikalimah. Ustazah kalau baca Yasin lagi haid gak masalah ya. Ustazah kalau sedekah subuh kadang bingung mau doanya saking banyaknya. Pelan-pelan aja kan sedekah subuhnya tiap hari. Oke. Ustazah, oke. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Kalau zakat dari uang gaji mana-mana tadi kelewatan ya, coba ditulis lagi ya. Saya sholat kemudian bersin spontan bilang alhamdulillah, tidak batal karena alhamdulillah bagian dari ayat Al-Quran. Tapi kalau hajim aduh batal dia, kalau aduh batal dia ya. Ustazah, oke, kalau zakat dari hasil uang gaji bulanan boleh dan boleh dikasih ke saudara yang nggak mampu. Ya memang seperti itu. Jadi zakat itu diberikan kepada orang yang tidak mampu dari penghasilan kita. Lagi haid apa boleh sedekah subuh? Ya nggak ada hubungannya dong. Ya kan kita kan kita di rumah kumpulkan uangnya di rumah kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 kan. Nah, kita kumpulkan kan di rumah gitu kan. Lalu kemudian kita serahkan kepada yang berhak menerimanya di hari Jumat dan di hari apapun, ya kan? Nah yang penting kumpulkan aja di rumah. Kan kalau haid gak ada ngaruhnya kan? Ustazah, oke.
Sudah sudah di posisi bala. Terlalu berat. Nanti aku jelaskan dulu tentang bala ke teman-temannya ya. Sedekah subuh batasnya jam berapa? Sedekah subuh itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah sedekah subuh. Dikumpulkan dulu di rumahnya ya. Ustazah, kalau emas yang wajib zakat hanya 24 karat aja. Hanya 24 karat aja ya. Ustazah, sholat subuh uangnya nggak harus 2.000, enggak. Yang penting konsisten. 5.000 bagus, 100.000 bisa, 20.000 bisa. Yang penting konsisten ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, apa doanya biar melupakan pacar anak saya? Ngapa ibu suka sama pacar anak ibu? Oh iya, ibu boleh doa seperti yang aku sampaikan itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Karena kadang-kadang itu bisa muncul dari syaitan, bisa muncul dari jin, bisa muncul karena sihir, hal-hal yang tidak wajar. Oke. Ustazah, kalau kita lagi menguap, sholatnya batal enggak? Nguap itu tidak membatalkan sholat. Nguap itu hanya sampai ke tahap makruh saja. Dia tidak sampai membatalkan sholat. Dia hanya sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, bentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Ustazah, sendawa dalam sholat. Kalau sendawa dalam sholat itu dia tidak sampai batal kecuali mengeluarkan suara. Contoh, nah itu batal. Ya, atau sendawanya itu di antara kata. Ya, dia misalnya alham. Nah, tidak diwakaf baru kata dia sendawa Al-Fatihahnya diulang. Kecuali dia sendawanya di wakaf ya, di wakaf ya. Oke. Sebentar ya guys, ini agak error sedikit nih. Ustazah, nahan nguap waktu sholat itu jauh lebih bagus. Ya, ketika teman-teman sholat, teman-teman nahan nguap itu jauh lebih bagus ya. Nah, itu jauh lebih bagus. Rasulullah SAW itu kalau beliau menguap, beliau tahan. Sampai kapan? Sampai merah mukanya. Jadi Rasulullah itu kalau beliau dia tahan. Sampai kapan? Sampai merah mukanya dia tahan ya. Ustazah, saya orang malas mandi, terus gimana sholat saya? Soalnya saya jarang mandi. Agak lain siang ini nampaknya karena berubah jamnya nih guys. Yang suka sama pacar anak, yang jarang mandi masuk. Oke, siap ya. Mbak, kalau mbak nggak mandi, selagi mbak nggak kena najis tuh nggak apa-apa mbak. Ya, nah jarak mbak nggak mandi 2 hari, mbak nggak mandi 3 hari, keringat itu tidak najis. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Ya, nah nggak masalah. Yang penting mbak nggak kena najis. Yang penting celana dalamnya diganti. Karena takutnya ketika mbak pipis atau ada keputihan, itu nanti yang akan menyebabkan mbak tidak boleh sholat ya. Jadi nggak ada problem ya mbak, aman aja kalau nggak mandi ya. Oke. Ustazah, kalau bisa mandilah ya. Ustazah, apakah yang dimaksud sholat fajar itu qobliyah subuh ya? Benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doain anak sembuh melalui sholat hajat bisa. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian pasang lagi niat
ya, nggak masalah ya. Ustazah, saya mendoakan orang tua yang sudah tiada. Boleh pakai bahasa Indonesia. Mbak boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Mbak boleh kirimkan Yasin buat dia. Mbak boleh kirimkan Al-Fatihah buat dia. Mbak boleh ziarah ke makamnya dan seterusnya, ya. Ustazah, apakah saya berdoa meminta agar hilang rasa sayang sama suami? Tidak boleh ya. Nah, dalam hidup ini ada masalah banyak. Ada yang suaminya baik, anaknya maksiat. Ada anak maksiat, suaminya baik. Ada yang suaminya tak baik, mertuanya baik. Setiap orang punya masalah, nggak cuman Mbak sendiri kok. Tenang aja. Ya, semuanya pasti ada jalan keluarnya ya. Ustazah, kalau nama kita dipakai teman untuk berhutang riba, apakah kita ikut berdosa? Kalau kita tahu jelas kita berdosa. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita melakukan itu berarti kita bertolong menolong dalam keburukan. Nih, pinjamlah KTP-ku untuk hutang riba. Pinjamlah tanahku untuk hutang riba. Nah, berarti itu adalah bagian dari tolong menolong dalam keburukan. Nggak boleh ya. Ustazah, oke, angkat telunjuk ya dong, diturunkan lagi dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, lalu kemudian turunkan ya. Ustazah, pas zikir habis sholat terus buang angin, gimana hukumnya? Batas angin itu adalah salam ke kanan. Kalau ke kiri buang angin gak jadi masalah. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, bunyi kentut. Maka yang ke kiri gak wajib, gak pakai gak apa-apa. Ya, sholatnya udah sah. Tapi kalau Assalamualaikum, batal, ulang lagi dari awal. Nah, kalau zikir dan doa itu ndak wajib wudhu. Walaupun udah buang angin gak masalah. Yang penting saat sholatnya tidak buang angin ya. Ustazah, oke. Kalau sholat sunnah ke jeda ada pembeli terus dilanjut lagi nggak masalah. Misalnya kita jualan, kita sholat qobliyah zuhur, lalu kemudian setelah qobliyah zuhur itu ada orang belanja, kita ladeni dulu, lalu kita sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, iya, batas buang angin dalam sholat adalah salam ke kanan ya. Ustazah, sholat witir masuk sunnah muakkad. Ustazah, benar. Witir itu sunnah yang sangat dianjurkan. Jangan tinggalkan ya. Bahkan sering saya sampaikan Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian tinggalkan 3 perkara. Yaitu sholat witir, kemudian sholat duha, dan kemudian sholat witir, sholat duha, dan kemudian puasa yaumul bid setiap bulannya ya. Ustazah, oke. Al-Fatihah untuk orang meninggal, untuk 1 orang atau untuk banyak orang? 1 orang atau untuk banyak orang? Al-Fatihah itu boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, bahkan 1 Al-Fatihah untuk kaum muslimin muslimat juga bisa kok. Oke. Ustazah, bolehkah sholat witir dan duha pas? Oke, gitu ya. Ustazah, sholat fajar habis duha nggak apa-apa? Nggak boleh mbak. Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Ya, itulah dia sholat fajar. Nama lainnya qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Bolehkah aku mencintai Ustazah? Oh jangan, berat bebannya. Beban hidup berat, maintenance berat, COD-nya mahal. Ya, nah gitu ya. Ustazah, zakat perhiasan di bawah 24 karat enggak? Perhiasan itu 24 karat aja ya. Ustazah, bolehkah sholat subuh jam 7?
Enggak. Harus sholat jam berapapun teman-teman kebangun ya. Oke. Oke, kebangun ya teman-teman. Tapi tetap harus sholat ya. Walaupun tetap dosa karena lalai. Ada-ada aja pun si kawan ini. Oke ya. Ustazah sebentar ya. Gimana cara mengganti puasa yang udah numpuk. Nggak tahu cara membayarnya. Kalau ingat silahkan diganti aja. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah ya. Sebelum dan setelah sholat subuh ya fajar enggak. Sebelum subuh, setelah subuh enggak ada ya. Ustazah witir 3 rakaat 1 kali salam boleh enggak? Boleh kok. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, anak sudah gede tapi belum akikah, tapi tiap tahun berkurban. Itu gimana? Baik. Nah, teman-teman, akikah itu status hukumnya tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sunnah muakkad. Jadi kalau teman-teman berakikah, tidak mengakikahkan anak tidak mengapa, ya kurban saja ya. Ustazah, coba kasih tahu cara sholat hajat. Cara sholat hajat itu kayak sholat subuh aja. Coba perhatikan ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat wudhu. Yang keempat sholat tahiyatul masjid. Yang kelima sholat istikharah. Aku ulang. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu saja. Ya, nah itu saja dia ya. Nah, itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Gak ada masalah. Siang malam gak masalah ya. Dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Aku tiap sholat subuh sebelumnya sholat sunat dulu. Apakah itu termasuk sholat fajar? Ya, itu kan qobliyah subuh ya. Ustazah, oke. Bagaimana tata cara ziarah ke makam? Yang pertama kita wudhu dulu. Kemudian pakai mukena yang tidak terlalu mencolok ya, atau pakai baju doang yang tidak terlalu mencolok, atau pakai baju hitam doang datang ke ziarah. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian doakan di atas kuburan itu, ambil air putih siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ujung kepala sampai ujung kaki disiram. Ya, lalu kemudian teman-teman boleh berdoa. Ingat di kuburan tidak boleh ngobrol dengan ngobrol itu nggak boleh ngobrol dengan ahli kubur, nggak boleh ya teman-teman ya. Ngobrol dengan ahli kubur itu nggak bisa ya. Pak baik-baik di sana ya Pak, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, sholat wudhu itu apa? Sholat ketika kita habis ngambil wudhu. Misalnya jam 2 siang kita bingung mau ngapain. Lalu kemudian kita melakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat subuh aja. Ustazah bisa nggak sedekah subuh setelah sholat syuruk? Jangan sih. Ya kalau bisa sebelum syuruk ya. Ustazah, kalau ahli kubur jawab ngeri juga ya. Ustazah, sebentar. Bila ibu sudah tua terus nggak sholat, gimana hukumnya? Udah pikun belum mbak? Kalau ibunya sudah pikun, aman mbak. Kalau ibunya sudah pikun, mbak, maka ibunya tidak wajib sholat. Orang pikun tak wajib sholat, nggak wajib puasa. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat, pikun dulu supaya tidak berdosa. Ustazah, bolehkah akikah diri sendiri? Dalilnya nggak terlalu kuat. Jadi kalau teman-teman mau boleh teman-teman kurban aja. Sebentar ya.
Oke, aman. Ada bunyi-bunyi, nggak tahu dari mana. Oke ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, alamak harus pikun dulu, iya dong. Ustazah, gimana kalau uang sedekah subuh dikeluarinya pas tiap 1 Muharram? Boleh, tapi jangan kelamaan, Mbak. Itu kelamaan itu kalau udah 1 tahun. Pertama, kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Yang kedua, kita harus latihan untuk memberi, Mbak. Memberi ini dilatih. Kalau nggak dilatih susah. Ya, jadi kita harus latihan untuk memberi. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kasih cuman seminggu aja uangnya keambil lagi. Apalagi kalau udah setahun, takutnya malah jadi tabungan yang dibuat untuk beli handphone bukan untuk sedekah. Oke. Ustazah, oke. Pikun tuh lupa ingatan ya. Ustazah, berdosakah kalau kita melakukan 4 rakaat sebelum zuhur? Tapi kalau kita perjalanan kita cuma melakukan 2. Nggak masalah ya teman-teman. Nggak masalah ya. Jadi kalau di perjalanan 2, kalau di rumah 4 itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, syuruk itu apa? Syuruk itu adalah 1,5. Syuruk itu adalah sholat. Syuruk itu adalah sholat yang 1,5 jam dari azan subuh ya. Jadi dalam dalil dikatakan siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Jadi dia ke masjid, dia nggak ke masjid, dia ke masjid dan tetap ke masjid, dia nggak pulang. Saya ulang, Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah kalau dia lakukan di masjid ya. Ustazah, boleh tidak ziarah ke makam non muslim karena ayah saya mu'alaf dimakamkan secara non muslim. Boleh, yang penting ayah Mbak itu muslim. Kalau dia non muslim, Mbak nggak boleh mendoakan orang meninggal ini. Nggak boleh. Kita tidak boleh mendoakan orang non muslim yang meninggal dunia agar dilapangkan kuburnya dan diringankan siksanya. Nggak boleh. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma boleh bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak boleh mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa ya. Ustazah, kalau kentut rakaat kedua sholat Jumat, berhentilah sholatnya, ambil lalu kemudian masbu ya. Oke, Ustazah, oke, suami marah bilang pergi sono nggak usah balik lagi, itu adalah talak kinayah. Itu jatuh talak tapi bisa rujuk dalam 3 bulan atau 3 kali suci ya. Itu namanya talak. Nanti boleh dilanjutkan. Nah, nanti boleh dilanjutkan atau dirujukkan lagi setelah 3 bulan ya. Ustazah, oke, ekonomi pas-pasan. Mana yang didulukan, haji atau umroh? Terserah aja. Nggak ada masalah ini ya. Kalau Rasulullah itu umroh dulu baru haji ya. Oke, umroh dulu baru haji kalau Rasulullah, tapi tidak menjadi referensi harus buat kita. Aku puasa Yaumul Bid kemarin juga. Aku puasa Yaumul Bid kemarin juga. Ya, hari kemarin puasa Yaumul Bid, hari ini puasa Yaumul Bid, dan besok puasa Yaumul Bid. Jadi kalau puasa tuh waktu kita panjang ya teman-teman, nggak pakai makan soalnya. Oke, Ustazah, sholat subuh bolehkah selanjutnya sholat qodho subuh? Boleh, tapi kalau ingat jumlahnya. Kalau Mbak nggak ingat, nggak usah. Ustazah, oke, sebentar ya. Yaumul Bid kapan? Yaumul Bid itu kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin, hari ini, dan besok. Itulah puasa Yaumul Bid. 3 hari setiap bulannya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, saya baru aja 3 hari selesai haid. Sekarang flek coklat lagi. Jadi sholatnya gimana? Kalau totalnya kemarin 7 hari. Sekarang flek coklat lagi. Berarti masih hari ke-8. Dia harus tunggu sampai Gimana aman? Gimana aman? Halo semuanya? Halo? Aman? Oke, aman ya? Oke, gimana aman ya? Oke. Aman ya. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, aman. Kalau aman bilang aman ya. Kalau aman bilang aman ya. Oke. Jadi begini ya, Mbak. Jadi begini ya.
Ketika kita dalam kondisi haid nih 8 hari, lalu kemudian setelah itu terjeda 3 hari, maka hari ke-9 dianggap hari ke-9. Lanjutkan aja dulu sampai nanti Mbak bisa melakukan yang namanya 15 hari. Hari ke-15 udah boleh sholat ya. Udah boleh sholat. Nanti hari ke-15 mandi. Tapi kalau haidnya terputus-putus begini, nanti coba check out madu akasia supaya haidnya lancar. Karena ini susah ngitung sholatnya nih. Kalau udah keputihan, istihadah, flek itu susah. Nanti sebentar lagi aku spill akasia. Nanti teman-teman bisa CO ya. Khusus saja sedekah subuh saya belum sholat subuh karena saya ke masjid sampai suruh. Kalau Mbak ke masjid, maka Mbak pergilah untuk kemudian, masukkan aja ke kotak amal, nggak jadi masalah. Jadi kalau Mbak ke masjid, Mbak tinggal masukkan ke kotak amal, itu aja ya. Saja, oke, kolesterolku udah turun, boleh. Ini 8.8. Aku harus bayar hutang lab siang ini karena nanti jam 2.30 ada kajian. Jadi kalau mau beli madu, beli hari ini karena ini 8.8 tanggal kembar. Besok harga madu kemungkinan besar sudah normal ya. Khusus saja, saya nggak tahu puasa Yaumul Bid. Saya puasa Senin dan Kamis aja, boleh nggak? Boleh banget ya. Kalau teman-teman nggak puasa Yaumul Bid, teman-teman puasa kemarin, hari ini kemarin udah terlanjur Senin Kamis nggak masalah. Tapi ke depan, tahun-tahun berikutnya, teman-teman bulan-bulan berikutnya boleh teman-teman puasa Yaumul Bid aja, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat syuruk tapi tidak itikaf di masjid tidak dapat pahala haji umroh. Jadi kalau mau dapat pahala syuruknya dia harus digabung dengan itikaf ya. Sholat syuruk subuh 2 rakaat, itikaf lalu syuruk dan seterusnya. Oke, lambungku sudah nggak kambuh.